Selamat malam, menyaners dari seluruh penjuru negeri. Selamat bergabung. Hari ini udah yang ke 91. Sekarang kita nunggu Om Agung dan Mbak Vicky. Selamat malam semua, salam menyan, salam sehat. Semoga semuanya sehat di kondisi yang sedikit menegangkan ini. Ini dia, Om Agung kayak udah tersambung, lagi nunggu. Mbak Vicky juga udah ada. Halo Mbak. Hai Aryo. Hai Mbak, ijo-ijo. Iya po, amazing. Sama persis sih warnanya. Oke, mantap Mbak. Iya. Ini Om Agung nggak bisa join deh. Kenapa ya? Coba Karena aku invite lagi. Gimana Mbak kabarnya Jogja? baik kamu? Halo. Sehat Mbak? Yang ditanyain. Banget di sini. Di mana Om? Halo. Aku lagi di atas soalnya nih. Ada muter-muter. Halo Om. Di Ini daerah koneksi. di ketinggian Aryo, di dekat tempat yang dulu itu loh. Foto-foto itu dekat situ. Oke. Sorry ya. Tapi sinyalnya aman tapi kayaknya Om. Ini sinyalnya nggak terlalu putus-putus. Nggak tahu deh. Ini kayak apa nggak ngerti. Oke deh. Kan tergantung Kalau gitu, tergantung menyanyi Om ya. Ya, di bawah tiang listrik yang ada lampunya kelihatan nggak? Oh biar terang Atau ya. kelihatan gelap? Oh. Terang kok, lumayan. Iya, wes. Lightingnya lumayan. Yaudah kita hari ini langsung aja ya Om ya nih, Sang Puspa Tajem yang ke-25. Nggak bisa habis nih kayak ini, Puspa Tajem. Mbak Vicky siap Mbak? Sudah siap minuman Mbak? Nanti minumnya Mas. Iya. Oke, yuk langsung aja. Slide 1. Dalam bahasa Jawa, versi babat menyan, kata kerto berarti tentram atau ketentraman. Itu versi kita ya, jadi pada dasarnya kita punya versi sendiri dan kita punya perbendaharaan kata sendiri. Jadi kalau mungkin nanti di cross check oleh pihak lain berbeda, bodo amat karena kita punya perbendaharaan kata sendiri dan lagian ini juga cuma dongeng gitu. Lanjut Pak. Oke, slide kedua. Selama ini ada beberapa istilah yang kadang dianggap sebagai candra sengkala. Maka perlu dibedakan, apakah itu candra sengkala atau memang sebuah peristiwa yang sebenarnya. Candra sengkala itu kan ini ya, pertanda apa? Tanda-tanda kalau ada satu kejadian besar gitu loh. Jadi tapi jangan salah, kadang-kadang Candra Sengkala itu bukan menandai suatu perubahan kerajaan, tapi pergantian raja dan sebagainya gitu. Nah, tapi masalahnya saat ini apakah ada yang menganggap bahwa itu ada Candra Sengkala sebagai tanda runtuhnya suatu kerajaan besar yang saat ini harusnya malah belum runtuh gitu. Lanjut, Pak. Oke, slide ketiga. Maaf ini tadi di luar soalnya, jadi ada suara motor. Di Jawa, istilah candra sengkala sering digunakan untuk menandai suatu peristiwa. Dan biasanya, bilangan tahun juga dikatakan dengan istilah candra sengkala. Ya, tapi
tidak semua Candrosengkolo itu apa tidak semua kata-kata yang seolah-olah membentuk Candrosengkolo dan Candrosengkolo ya. Jadi di sini terus itu juga belum tentu juga bahwa itu menunjukkan titik akhir satu kerajaan tertentu gitu atau satu tanda walaupun ada kata-kata Seno hilang dan sebagainya itu belum tentu runtuhnya suatu kerajaan. Lanjut, Mbak. Ya, oke. Maaf ya, anjing saya. Slide Oke. keempat, penggunaan nama atau istilah Candrasengkala sesuai dengan pernyataan dari Sang Mahaprabu Brawijaya VIII yang menceritakan tentang detail kerajaan yang diseratkan dalam babat sastra Wulan. Candra sendiri artinya adalah bulan. Di sini ada banyak petunjuk sebenarnya, cuman masalahnya kan ini masing-masing orang punya uh, mungkin punya petunjuk sendiri juga, terus juga punya dasar-dasar cerita sendiri juga dan punya patokan untuk menilai zaman sendiri gitu. Nah kalau kita berdasarkan Prabu Brawijaya ke-8 ya, karena bagi kita Brawijaya 5 itu bukan raja terakhir gitu. Ayo Mbak. Oke. Slide kelima, dalam sastra Wulan diceritakan bahwa akan datang sebuah zaman yang bernama zaman Kolosubo. Dan bulan merupakan pertanda yang paling mudah dibaca. Ya karena bulan itu paling sering kelihatan dan dalam satu bulan itu pasti ada kemunculannya cukup banyak gitu dan berganti-ganti wujud terus gitu kan dan bulan juga punya sifat-sifat sendiri kadang ada purnama kadang ada gerhana kadang warnanya merah kadang warnanya apa gitu itu makanya bulan menjadi salah satu perhitungan dalam itu maka dikatakan condro sengkolo. Ayo Mbak. Oke. Slide keenam, agar bulan berada selalu dalam pengamatan manusia, juga agar cara pandang barat tidak menghilangkan cara membaca tanda-tanda alam, maka semua pertanda akan didasarkan kepada bulan. Ya. Tapi sebenarnya yang digunakan nenek moyang kita bukan hanya masalah bulan ya, bintang di langit yang lain juga ya banyak yang digunakan. Cuman karena pergantian situasi waktu itu sehingga kita hanya tinggal mengerti yang namanya Condro Sengkolo. Tapi yang lainnya kan kita belum banyak yang belum mengerti gitu kan. Ya, oke lanjut Mbak. Nomornya cuma Oke, buatnya slide, 07. slide ke-7. Selain itu, karena bulan memiliki fase yang hampir selalu tetap, tentunya ini hanya bagi yang memperhatikan bulan dengan metode menyan. Maka, bulan bisa dijadikan patokan, meskipun terkadang juga susah menjadikan bulan sebagai patokan. Ya, karena kalau dikatakan uh, purnama itu berarti akan bersamaan dengan pasang surutnya air laut, bisa dibuktikan kok banyak kejadian di mana air laut itu justru surut pada saat purnama dan pada saat cuman bulan baru seperempat atau kurang itu malah kadang-kadang pasangnya tinggi. Jadi coba deh cek ke lapangan. Jadi kadang-kadang tidak bisa menggunakan patokan itu ya, terutama untuk nelayan yang di laut gitu. Ya lanjut Mbak. Oke, slide ke-8. Maka disinilah mulai digunakan istilah Candra Sengkala. Juga inilah awal kerancuan antara Candra Sengkala yang sebenarnya dan yang dikira sebagai Candra Sengkala. Ya, karena ada satu perkataan yang bukan Candra Sengkolo dan Candra Sengkolo itu loh yang jadi masalah. Jadi ya itulah. Tapi ya itu kan terserah ya kalau orang mau menganggap itu Candra Sengkolo atau bukan. Tapi kalau kita jelas ada yang bukan dianggap sebagai, ada yang tidak layak dianggap sebagai Candra Sengkolo gitu. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-9, di kerajaan Wilwatikta ada salah satu Mahaprabu yang bernama Mahaprabu Kertabumi, yang merupakan Mahaprabu Brawijaya V, atau Sang Mahaprabu Damarwulan. Sang Prabu dikatakan Kertabumi kayaknya ceritanya nanti ada di bawah. Jadi mungkin dilanjut dulu aja Mbak. Oke, slide ke-10, Mahaprabu Damarwulan adalah putra angkat dari Mahapatih Maudara yang kemudian meneruskan tahta di Wilwatikta. Setelah berhasil membuat luluh hati Sang Prabu Wikramawardhana, Mahaprabu Damarwulan yang kemudian menggantikan Sang Mahaprabu Hayam Wuruk atau Sang Mahaprabu Brawijaya IV. Brawijaya 4-nya itu Hayam Wuruknya ya, yang Brawijaya 5 itu sih Prabu Dharma Wulannya itu.
Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa di zaman dulu raja itu bukan terah yang turun-temurun ya, tapi siapa yang kuat pegang wahyu itu yang jadi raja. Jadi bukan seperti yang didongengkan banyak orang bahwa kalau bukan keturunan raja atau bukan pangeran nggak bisa jadi raja. Nggak ya, nggak seperti itu. Karena bahkan Jamar Wulan sendiri belum, ya ceritanya begitulah, nggak usah diceritakan di sini. Lanjut aja Mbak. Oke. Slide ke-11, Sang Mahaprabu Damarwulan juga disebut sebagai Kertabumi karena berhasil menghentikan perang saudara di Wilwatikta tanpa harus mengadakan perang besar. Juga berhasil memohon Prabu Wikramawardhana agar bersedia diangkat menjadi Mahapatih di Wilwatikta. Karena berhasil membuat kedamaian di bumi itulah, maka beliau dikatakan sebagai Mahaprabu Kertabumi. Yang membuat tenteramnya bumi. Makanya ini kan sudah hampir mendekati waktunya julukan Kertabumi harus kembali lagi kan, karena ketika nanti Jamur dibawa keluar, berarti yang membawa kertaning bumi harus ada gitu. Bukan Sirno, malah bukan hilang gitu, tapi harus turunlah kembali yang akan membawa kertaning bumi itu gitu. Lanjut, Pak. Oke. Slide ke-12, menurut Dobat Menyan, Prabu Minak Jinggo bernama Wikramawardhana dan mempunyai putri bernama Dewi Kencana Wungu. Jadi Kencana Wungu bukanlah putri yang akan diperistri oleh Minak Jinggo. Itu versi kaya ya, kaya. Jadi ada yang berpikir lain, monggo aja. Tapi bagi kita begitu. Karena kalau misalkan itu mau diperistri itu dalam kondisi sudah dalam sekapan kan harusnya sangat mudah itu. Tapi kan tidak, berarti kan memang bukan itu kan. Harusnya kan udah punya anak Kuncawono Wungu dari Wikramawardhana kalau memang seperti itu ceritanya gitu. Tapi yang kita terima nggak ada gitu. Jadi ya cerita kita lain, gitu. Boleh dong, lain. Ayo, lanjut Mbak. Oke, slide ke-13. Di masa sebelum itu, Prabu Wikramawardhana sangat tidak terima ketika Mahapatih Mahudara diusir oleh Mahaprabu Hayam Wuruk. Pengusiran terjadi karena salah menerima informasi dan mengakibatkan terjadinya perang bubat di dekat Gunung Raung. Perang tersebut mengakibatkan meninggalnya Putri Dyah Pitaloka. Raungan tangis dari sang Dyah Pitaloka karena kesedihan akibat meninggalnya ayahnya dalam perang bubat, itulah yang diabadikan menjadi nama gunung. Karena beliau nanti keterangannya ada di bawahnya lagi ya. Jadi untuk kita, untuk saya terutama, Dyah Pitaloka adalah putri dari Jawa Timur, bukan dari Jawa Barat. Justru Majapahitnya yang di Jawa Barat. Maka perhatikan aja nama Hayam Wuruk ya. Hayam itu bukan sebutan orang Jawa Timur. Nggak ada orang Jawa Timur nyebut ayam kok Hayam. Orang Jawa Barat yang nyebut Hayam gitu. Gitu. Berarti itu versi saya. Jadi orang lain boleh beda, tapi saya nggak akan mengikuti orang lain karena yang saya terima nggak begitu. Yang saya terima Hayam Wuruk orang Jawa Barat, Majapahit ada di dekat Cibubur dan kemudian untuk Dyah Pitaloka itu adalah putri Jawa Timur gitu. Dan sedang kita eksplorasi posisinya nanti. Oke, lanjut Pak. Oke. Slide ke-14, sang putri Dyah Pitaloka mempunyai aji malang sumirang, sehingga tangisnya sebagai putri dari Jawa Timur akan membuat siapa saja yang mendengarnya menjadi sangat terharu. Sehingga di tempat terjadinya perang bubat itu lalu ditandai dengan nama Raung. Aji Malang Sumirang itu terakhir yang mempunyai Pangeran Panggung ya. Setelah Pangeran Panggung nggak ada lagi yang bisa pegang itu. Jadi ketika terjadi peperangan, kalau seseorang punya Aji Malang Sumirang itu akan dengan sendirinya lawan itu akan milih untuk tidak maju karena nggak akan kuat dengan suaranya yang mempunyai Aji Malang Sumirang. Jadi nama itu ternyata tidak ada di Jawa Barat, adanya di Jawa Timur. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-15. Atas kesalahan tadi, maka Sang Mahaprabu Hayam Wuruk sangatlah marah dan meminta Sang Mahapati Gajah Mada pergi dari kerajaan Wilwatikta. Di sini sangat jelas disebutkan nama beliau adalah Hayam Wuruk, bukan Ayam Wuruk atau Pitik Wuruk. Ya, jadi jelas bukan Jawa Timur, pasti Jawa Barat untuk Mehersip. Tapi itu ya, saya tidak akan melarang orang menganggap bahwa beliau dari Jawa Timur. Tapi kita akan mengumpulkan bukti bahwa beliau pasti di Jawa Barat, gitu ya. Ya, Mbak.
Oke. Slide ke-16. Akibat diusirnya Sang Mahapati Gajah Mada, maka beberapa adipati dan senopati di Wilwatikta yang ada di Jawa Barat tidak terima, dan bersiap menggempur Wilwatikta yang posisinya saat ini tidak jauh dari Jakarta. Sangat dekat, Mbak, malah bukan sangat jauh, sangat dekat dari Jakarta. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-17. Sang Damarwulan merupakan anak yang ditemukan oleh Gajah Mada di tengah hutan Madakaripura. Madakaripura seharusnya tidak jauh dari desa Sukamakmur, Bogor. Sang Damarwulan yang kemudian berhasil menenteramkan dan membawa kedamaian lagi di Wilwatikta, maka kemudian beliau dinamakan sebagai pembawa ketentraman di bumi atau Kertabumi. Dekat air terjun itu, Mbak, di Sukamakmur, agak ke timur sedikit ya. Ada, ya nggak perlu diceritakan di sini deh. Tapi yang jelas, ya setahu saya, beliau nggak jauh kalau menemuin itu nggak jauh dari daerah Sukamakmur, agak ke timur sedikit. Jadi di selatannya Gunung Batu, kalau nggak salah itu ada satu wilayah yang petilasannya beliau di sana. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-18, sesuai kata leluhur bahwa hidup itu cuma sebentar, seperti orang mampir minum, atau urip mung mampir ngombe. Maka ada saatnya di mana Sang Mahaprabu Kertabumi harus pulang kembali ke Kayangan. Ya, kalau sudah waktunya habis kan memang harus zaman harus dihukumanti, berarti beliau harus pulang. Ya udah, lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-19, pada saat itulah maka Sang Mahaprabu Kertabumi harus moksa dan kembali ke alam kelanggengan, tanpa meninggalkan raganya di bumi sama sekali. Peristiwa moksanya beliau itulah yang oleh orang rakyat Wilwatikta dinyatakan sebagai sirna ilang kertaning bumi. Jadi, ini bukanlah Candra Sengkala atau pertanda zaman, juga bukan nama tahun. Hanya sebagai tanda moksanya Prabu Kertabumi ya, jadi bukan sebagai tanda runtuhnya kerajaan Majapahit, bukan. Itu ya, itu versi saya ya. Dan ini di Jawa Barat ya, bukan di Jawa Timur. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-20, setelah peristiwa moksanya Sang Mahaprabu Kertabumi, Kerajaan Wilwatikta atau Majapahit dipimpin oleh Bre Pamotan yang menjadi Sang Mahaprabu Brawijaya VI. Kerajaan Wilwatikta masih tetap makmur, tentram, dan serba damai. Artinya, kertaning bumi ora ilang juga ora sirna. Jadi karena masih ada penggantinya lagi, jadi dia tidak sirna dan tidak hilang gitu kan. Dan kita punya nama-nama sendiri ya untuk Prabu Brawijaya itu. Jadi kalau ada yang mengusulkan nama siapa, saya mohon maaf kita nggak bisa menerima, karena yang kita terima ya kita berdasarkan apa yang kita terima sendiri gitu. Jadi kita tidak akan menggunakan data orang lain, walaupun sudah pernah ada yang memberitahu, tapi kalau tidak sama ya tidak akan kita gunakan. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-21. Bahkan setelah Mahaprabu Brawijaya VI juga moksa, Wilwatikta yang kemudian diperintah oleh Bre Wengker masih berada dalam kertaning bumi. Jadi kertaning bumi tetap tidak hilang. Ya karena masih ada raja penerusnya gitu. Jadi bukan kemudian setelah moksanya Prabu Damarwulan terus kemudian ketentraman Majapahit hilang, enggak sih. Jadi masih ada penerusnya ternyata gitu. Jadi bukan raja terakhir, bahkan Raja Brawijaya VI pun bukan raja terakhir gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-22. Keadaan Wilwatikta masih tetap tentram atau kertaning bumi ora ilang di masa Sang Mahaprabu Brawijaya VII atau Bre Wengker. Beliau melegenda dengan nama Joko Tarub. Nama muda beliau saat mendapatkan wahyu di Gerojokan Seribu yang ada di lereng Gunung Kelut. Dan Gunung Kelut yang asli menurut Obat Menyan saat ini lebih dikenal sebagai Gunung Salak. Beliau juga moksa dan digantikan oleh putranya Sang Mahaprabu Batara Ikling atau Sang Mahaprabu Brawijaya VIII. Dekat Grojogan Seribu ya, jadi Seribu atau apa namanya kalau di sini ya, di Jawa Barat ini. Patokan Gunung Kelut itu kalau dalam Babat Kediri ditunjukkan bahwa gunung yang kehilangan sepertiga tingginya untuk menutupi Keraton Dahanapura, bukan Keraton Kediri ya, Dahanapura.
Jadi eh, gunung satu-satunya yang di pinggir Sungai Berantas adalah itu gitu. Jadi satu-satunya di pinggir Sungai Berantas. Satu-satunya adalah gunung yang kehilangan sepertiga tingginya di pinggir Sungai Berantas dan kemudian ya ya gitulah. Pokoknya ya menurut saya adalah Gunung Salak. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-23. Maka sirna ilang kertaning bumi jelas bukanlah Candra Sengkala ataupun nama tahun, tapi merupakan peristiwa moksanya Sang Mahaprabu Kertabumi. Sehingga jangan dijadikan patokan untuk menghitung 500 tahun, karena hilangnya secara benar-benar Kertabumi. Seharusnya setelah kerajaan Wilatiktar menutup diri dan tidak terlihat lagi dari pandangan mata manusia normal yang hanya menggunakan dua mata. Karena kalau bisa melihat, pasti akan mengatakan bahwa Wilatikta masih ada. Ada banyak hal sih sebenarnya yang bisa dipakai untuk bukti, tapi memang ini tidak kita expose ya. Jadi ini hanya untuk kalangan terbatas gitu. Jadi Majapahit masih ada sampai dengan hari ini, tapi tergantung yang melihat sanggup apa tidak gitu. Kalau tidak sanggup ya mungkin dianggap nggak ada, tapi ya nggak apa-apa kalau orang yang nggak ada itu hanya yang nganggap aja gitu loh. Tapi bagi kita Majapahit masih ada. Lanjut, Mbak. Slide ke-24. Waktu akan terus berputar, dan pada gilirannya, kertaning bumi akan segera kembali. Ini seperti yang saya ceritakan tadi kan, bahwa ketika jamur tiba muncul, berarti harus dikembalikan. Maka itu bukan sebagai pertanda akhir zaman, jadi tidak perlu khawatir. Akhir zaman masih sangat-sangat lama banget gitu. Masih tidak perlu dipikirin gitu. jangan galau dengan akhir zaman. Lanjut. Oke. Slide ke-25, artinya selama apapun, bagi alam, waktu haruslah tetap berputar. Dan hal-hal yang tadinya tersembunyi harus kembali terlihat. Dan Sang Hyang Toto Winanci yang akan mengatur pembagian waktu ini. Ya mengatur Sang Hyang Toto Winanci, tapi kalau mengenal Sang Hyang Toto Winanci berarti ngerti aturan waktunya bagaimana gitu kan. Makanya leluhur kita bisa menempatkan zaman di zaman dahulu, zaman sekarang, dan sama masa depan di zaman beliau. Itu semuanya present. Semuanya adalah saat ini. Maka di bahasa kita semuanya serba present. Tidak ada past tense, tidak ada future, dan sebagainya. Dan itulah yang maka beliau kenapa bisa meramalkan keadaan ke depan. Karena memang mengerti dengan bisa mencari jagat gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-26, memang ada masanya kala yang akan berkuasa. Dan ada masanya juga zaman diwarnai dengan ancaman dan ketakutan sebagai dasar dari suatu ajaran. Dan pada masa yang aneh dan baperan itu, sirna ilang kertaning bumi justru terjadi. Karena kertaning bumi itu sejatinya bukan berarti ketakutan dan ancaman. Cuman ini saya nggak tahu di zaman kapan gitu loh. Ada dasar di mana orang diminta untuk percaya, tapi dasarnya adalah dibikin ketakutan. Ada ancaman kalau nggak gini masuk tempat sampah, nggak gini masuk tempat sampah. Terus lanjut, Mbak. Oke, slide ke-27. Kertaning bumi itu bukanlah waktu di mana banyak orang menjadi penurut karena takut akan datangnya hukuman. Keadaan yang seperti itu lebih tepat dikatakan sebagai zaman kolobendu atau zaman hukuman, karena hukuman ada di atas segalanya. Karena kalau dikatakan kalau bendu itu artinya uang hukuman sih. Jadi kalau misalkan sedikit-sedikit ini akan dihukum, sedikit-sedikit masuk tempat sampah, sedikit-sedikit masuk tempat sampah, itu namanya hukuman. Jadi kalau dikatakan itu anugerah nggak bisa, itu hukuman. Dan artinya kalau hukuman berarti memang zamannya ya benar luhur memberi nama zaman hukuman, namanya zaman kalau bendu itu memang zaman hukuman. Jadi manusia dipaksa dengan sesuatu hal dasarnya adalah hukuman. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-28. Di zaman itu, jika manusia masih menganggap lembut sebagai sesuatu yang menakutkan, maka hal itu bukanlah sebagai tanda datangnya kertaning bumi, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai ilang kertaning bumi. Nah, kalau
logikanya aja waktu zaman saya kecil lembut itu kita gunakan untuk mainan bikin mini towok, bikin jalangkung, kalau orang di timur tuh bikin bambu gila dan sebagainya gitu. Itu mainan anak kecil kalau kemudian saat ini dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan kan nggak mana bisa dikatakan itu kertaning bumi, ya itu hilang kertaning bumi karena derajat manusia yang tadinya bisa menguasai mereka jadi enggak, malah jadi takut kok. Jadi itulah hilangnya kertaning bumi ya berarti ya saat dimana ada zaman seperti itu ya, cuman itu kapan kita nggak tahu. Ayo Mbak. Slide ke-29, ilang kertaning bumi juga digambarkan di saat ketika anak buah dari Sang Hyang Bathara Kala menjadi lebih berwibawa dari manusia. Dan lucunya, orang-orang dewasa sangat takut dengan mereka. Seingatku tuh dulu anak kecil itu sampai ngejar-ngejar nyari kuntilanak untuk dijadikan mainan ya. Untuk dijadikan ini towok dan sebagainya gitu. Itu zaman saya kecil dulu. Tapi sekarang bahkan orang dewasa ketemu kuntilanak tuh pingsan gitu loh. Jadi ketika ada zaman seperti itu, nah itu monggo dicari sendiri di zaman kapan itu berarti kertaning bumi hilang ya berarti di zaman seperti itu kalau menurut saya loh. Lanjut Mbak. Ya. Slide ke-30, kertaning bumi juga dapat dikatakan hilang ketika manusia kehilangan wibawa dalam memerintah terah demit. Tapi justru diedukasi bahwa jika ingin memerintah demit, maka harus mengadakan perjanjian lebih dahulu dengan demit. Itu sangatlah aneh, karena manusia sebagai makhluk yang berderajat tinggi, rela mengobral derajatnya mengadakan perjanjian dengan makhluk berderajat lebih rendah. Seharusnya manusia bisa memerintah tanpa harus menandatangani perjanjian apapun. Seperti kita kalau mau pelihara ayam itu mau kita tendang, mau kita bikin seneng, mau kita bikinkan kandang, atau mau kita taruh di luar, atau mau kita taruh di kamar, itu ayamnya nggak berhak nuntut. Karena derajatnya manusia tidak sama dengan derajatnya ayam. Jadi bukan kemudian ayamnya, kamu boleh memelihara aku, tapi kamu bikin perjanjian dulu dengan aku ya. Itu hal yang sampai sekarang aku nggak pernah ngerti loh. Kok ada ya yang berpikir seperti itu gitu loh. Tapi itu di zaman kapan yang nggak tahu. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-31, kertaning bumi juga hilang saat manusia tidak bisa lagi melihat indah dan luasnya alam raya. Karena adanya ajaran yang membatasi tata cara membuka mata satu. Karena pandangan kita dari terbatas. Hanya apa yang bisa dilihat oleh mata yang kita punya ini gitu kan. Tapi di balik itu kan kita nggak ngerti kalau itu sebenarnya menutupi dari sesuatu hal yang lebih besar. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-32, kertaning bumi juga hilang di saat manusia dilarang melihat indah dan luasnya alam raya oleh ajaran yang digembar-gemborkan sebagai ajaran aneh. Ajaran aneh yang paling merasa bagus, lengkap, komplit, dan sempurna, sebegitu hebatnya bahkan sampai tata cara melihat alam raya malah tidak ada. Jadi ada yang hanya berteori dan ada yang memang nyata, tapi masalahnya di sini adalah ketika definisi orang itu menjadi berbeda ya. Jadi ada orang yang mendefinisikan lengkap adalah justru kalau tidak ada ajaran itu gitu kan. Dan dikatakan sangat komplit, lengkap justru Rahasia alam Om katanya. Enggak, harusnya itu bukan rahasia alam kok. Harusnya bisa dilihat oleh semua orang. Tapi masalahnya ketika itu tidak bisa dilihat dikatakan itu lengkap gitu loh Aryo malahan. Tapi ya itu masing-masing orang punya definisi itu kita nggak boleh melarang kan. Oh iya, Seperti kebebasan itu, manusia ya. ya dikatakan lengkap jika ada bagian yang nggak ada gitu loh malahan. Ya udahlah, tapi kan itu hak ya. Pilihan orang, pilihan orang. Semua orang berhak bahagia dan berhak sengsara. Ya. Berhak melihat dunia, indahnya dunia dan tidak melihat itu juga nggak apa-apa kok gitu. Oh iya. Ayo lanjut Pak. Oke, slide ke-33, kertaning bumi juga hilang ketika setiap buku yang menunjukkan ajaran yang dianggap kuno justru malah menjauhkan pembacanya dari ajaran asli. Karena setiap orang yang mempelajari buku tersebut tidaklah
tidaklah akan pernah sampai ke dalam isi yang sebenarnya. Bahkan bisa mendekati saja pun tidak. Semua hal yang ada di buku tersebut sangat jauh sekali dari ajaran asli yang sebenarnya. Nah di sini nih aku yang paling bingung di sini sebenarnya karena banyak orang yang ngomong bahwa aku berhasil gini karena membaca ini, tapi ketika iki weruh gitu kan, itu bingung. Nah di sini bahkan ada beberapa tata cara zaman dulu yang kemudian diganti-ganti gitu, seperti muteh, ngebleng dan sebagainya diganti-ganti. Makanya itu kan sekarang ini misalnya seperti ini narator kita ini misalkan ya ya seperti kadang-kadang ada orang yang ngomong ini kekuatan alam sudah tak ambil gitu, tapi masih bisa melakukan jejak dan sebagainya gitu, dan masih bisa lari-lari dan sebagainya gitu loh. Padahal ini seperti Mbak Vicky ini ketempatan satu patrem aja boyo ora bar sampai berapa minggu Mbak. Lama Mas. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Nah, itu Mbak Aryo di Mbak kita ini itu bahkan kemarin itu sampai hampir nggak bisa jalan kan gara-gara ketempatan satu patrem di bagian belakang. Itu kekuatan alam yang benar-benar ini loh. Makanya itu baru satu pusaka berarti ya? Maksudnya istilahnya patrem itu berarti satu kekuatan gitu istilahnya. Iya. Atau penggambarannya. Oh, berarti kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku dia bisa ngambil semua tapi bisa berjalan, masih bisa lari, masih bisa tegak ya embuh, tapi mungkin dia lebih kuat atau gimana, tapi ya oh, mungkin dia kuat ya. Mbak Vicky kerasa piye, Mbak? Sakit banget sih, Mas. Amazing sakitnya. Itu sampai kayak tidur nggak bisa, miring nggak bisa, ke kanan ke kiri nggak bisa, dari tidur mau duduk aja nggak bisa. Amazing. Top. Itu aja cuma patrem itu kan cuma 20 cm itu segini ya, sekilan gitu kan. Apalagi keris ya, gila. Tapi itu aku heran ya. Aku tuh sering ya udah pernah gitu loh Mas belajar dari bab Jawa-Jawa kayak gitu ke orang-orang lain kayak gitu kan. Tapi kenapa nggak bisa sampai kayak gini gitu loh, nggak bisa sampai bisa mendapatkan pusaka gitu loh, kan aneh kan, gitu loh. Itu rahasia alam Mbak. Masa apa-apa rahasia alam ya nggak gitu kan? Ya bagi tapi mereka bisa gunainnya kan Mbak sekarang, paling nggak sudah bisa gunakannya toh. Dikit-dikit bisa sih. Ya udah, jadi paling tidak nggak cuma ketempatan sakitnya lah, tapi paling nggak ya ada gunanya gitu kan, sudah ngerti toh guna ini gimana toh. Ada deh ya gitu. Cuman itu kalau kan ada tuh, aku tuh punya teman ya beberapa itu yang ini sorry ya curhat dikit ya, itu tuh banyak yang kayak punya pusaka ada kayak 5, 10, bahkan 50 kayak gitu kan. Tapi tuh pertanyaanku di sini gini, kalau aku menerima satu aja rasanya kayak gitu, kalau misal punya 50, 10 atau 5 itu rasanya kayak gimana. Tapi mereka itu masih bisa hahihi gitu loh Mas, kan aneh kan kayak gitu loh, kayak kamu mereka kuat Mbak, mereka kuat Mbak, strong. Itu loh keris yang itu loh, dodolan itu loh Mas, tau gak sih yang ya, mainan itu loh. Enggak Mbak, tapi paling tidak gini, itu kan bisa ditanya toh Mbak. Jadi siapa sing duwe tadinya siapa, terus dari kerajaan mana dan sebagainya, bisa nunjukin nggak di mana dia asalnya dulu, dari keraton mana dan sebagainya, bisa nggak? Bisa lah, bisa jelas, bisa kok Mas. Terus kalau kayak gini tuh aku bisa lah bantu Mas Agung untuk itu buka-buka tentang Atlantis ada di mana. Terus aku juga percaya banget nih kalau Mataram emang nggak ada di Jogja. Gitu. Aku sih ngomong loh Mbak. Ini bikin makin banyak yang mau ikut kita. Kita sekali lagi disclaimer, kita bukan perguruan ya. Bukan perguruan, ini hanya kita bukan perguruan, kita komunitas, organisasi. Kalau komunitas dipakai untuk pindah tempat bisa toh Mbak? Bisa banget. Kemarin barusan nyoba. Karangjati Malioboro bisa berapa detik kalau ini sepi anginnya digunakan? Aku malu sih kalau ngomong. Mbak. Jarimu kan mau ngomong kok ana pusaka toh. Nah, sorry Mas, ini biasanya ada yang nyelo-nyelo. Enggak. Aku soalnya dari kemarin tuh sama kamu, Mbak. Aku kan kemarin pergi tuh sama kamu.
Nah, terus kita kan ke Joli. Oh toh, adine Joli. Habis itu aku kelingan banget nek semisal kita tuh sampai Joli jam 7. Jam 19.00 aku inget wong aku ndelok HP. Udah toh. Kan kita lihat-lihat tuh udah lama banget. Aku nganti boyokan nganti kau ngono kae. Nganti ndelok-ndelok apa jenenge? Baju apa sih ya biasalah kita kan. Nah, terus sampai apa namanya kita lihat-lihat kalung lah apalah di sana tuh aku ngerasa itu udah 2 jam Mbak di sana. Tapi aku lihat HP tuh cuma 30 menit tuh nggak masuk akal gitu loh. Apalagi kan bar ning Joli ada ning kuwi to. Ada ning nganti sekolah, ada ning sekolah. Ini sama gak banget soal kali ini. Ini kita dari Joli ke sekolah itu kan lumayan jauh kan. Harusnya kalau dari jarak segitu tuh paling kita kalau jalan kaki ya sekitar 1 menit 2 menit lah. Itu kemarin kita jalan kaki. Nah, aku lihat yo, aku wis ndongkrok ning sekolah, aku wis ameh transfer kowe kae, aku nganti ya delok kowe kaos ra dadi-dadi, rampung-rampung. Masa memang menit Mbak, ra mungkin banget, ra mungkin kowe, Mbak. Itu tuh gak mungkin gitu loh, cuma 5 menit loh. Masa Ini ada yang bongkar Mas ini. enggak, itu enggak bisa. Kalau terhadap Nggak bisa ini ini Mbak, orang apa tahu. namanya efek alam terhadap hujan dan terhadap air laut gimana? Ada efeknya nggak? Harusnya bisa atau digunakan untuk itu. Bang Patron nggak mungkin kalau nggak bisa. Ini merasa dipancing ini Enggak. temanku ini Mas. Merasa dipancing. Enggak gini. Aku kemarin, enggak kemarin sih, beberapa minggu yang lalu itu tuh habis pergi kan sama Mbak Vicky ke pantai gitulah. Terus ya biasa kita mau lihat sunset. Terus aku lihat tuh Mbak Vicky tuh pengen apa namanya napo itu loh wave anjir wave ombak laut nah gitu. Nah terus aku tuh lihat sendiri tuh si ombak itu kok mundur. Anda kenapa Mbak? Itu nggak tahu. Pusaka, tolong tanya ke pusaka. Tapi kok orang ada nih aku nulis soko after everything di pintu Mbak. Tega-teganya Anda. Sudah dipakai untuk jalur sengoronya nggak Mbak? Untuk jalan di atas airnya udah dipakai belum? Oh, kalau jalan di atas air itu pernah, cuman nggak ada saksinya Mas. Nanti Oh, kalau ya kayak udah. gitu nanti ini iri, pasti iri. Ya jelas lah. Berlebihan. Jelas lah. Siapa yang tidak iri? Ya wes, oke cukup Mbak. Lanjut aja sekarang ini. Ayo, Kan ini ayo, hanya- Mbak, hanya semangat, untuk Mbak. menunjukkan bahwa, Masih. bahwa ternyata ada itu loh, apa namanya ajaran luhur tuh nggak hilang gitu kan. Yang penting gitu ya. Masih Dan ternyata 70 slide. Tapi Mas, dengan kayak gini ya, jangan pernah mau kolaborasi sama orang lain. Sama orang-orang yang nggak jelas, yang kayak dia mau kolaborasi tapi dia cuma bisa bikin seri cuma 9, 10, bahkan satu aja nggak lengkap Aduh, kayak gitu loh. jangan No, nyindir, please, Mbak. no, Aduh, please, no. Mbak, jangan nyindir, Mbak. Siapa? Nggak nyindir, Mbak, aku nggak nyindir. Aku tuh nggak nyindir. Kalau nggak gini maksudku nanti tuh pasti nggak didengerin aku tuh. Iya kan? Kalau pemirsa dukung aku ya yang lanjut, di Mbak, komen. lanjut aja Mbak, lanjut. Sekarang lanjut dulu. Ini lagi, Ayo, Mbak. lagi live. 34, Mbak. Oke. Sorry ya. Slide ke-34. Kertaning bumi juga menghilang saat sejarah leluhur hanya didasarkan pada data berupa tulisan, apalagi yang menulis adalah maaf. bangsa asing. Yang jelas-jelas tidak mau kita menyadari betapa besarnya bangsa kita di masa lalu. Hal yang sepatutnya dilakukan adalah melacak sejarah leluhur melalui kontak dengan leluhurnya sendiri. Kevalidan data adalah kunci. Ya, karena kalau kita mencari data dari negara yang pernah menjajah kita, yaitu namanya dagelan, nggak akan dikasih tahu negara kita pernah besar kan. Jadi salah satu caranya kan patronnya itu bisa ditanya toh Mbak, dulu dari pegang siapa, terus keratonnya di kerajaan apa, siapa aja yang punya, rumahnya di mana saja, keratonnya di mana saja, bisa toh dicari sekarang gitu kan. Jadi kayak aku kan bisa Bisa nyari banget, seperti bisa itu. Gitu. Ya wes, ntar bantuin Bisa ya. banget. Oke Mbak, lanjut. Slide ke-35, kertaning bumi juga dapat dikatakan hilang jika berhalusinasi atau astral. Dianggap sebagai petunjuk yang benar, karena dengan astral tidak akan bisa menemukan rahasia masa lalu. Mbak, kalau melihat Yoni Pusoko ini kan ya nggak astral tuh Mbak, kelihatan nyata Enggak. kan, karena wujudnya kan, iya kan? Ada. Makanya Ada. sangat aneh tuh. Kalau kuntilanak aja bisa muncul secara nyata, kalau nggak nyata kan nggak mungkin orang yang lihat bisa kabur kan. Kalau cuman astral nggak mungkin orang tuh lihat kuntilanak kabur gitu loh. Masa yang lebih luhur daripada itu nggak bisa sih, cuman bentuknya astral gitu loh.
Makanya kalau ada orang Iya. ngomong saya melihat dengan astral, aku bingung Mbak, karena aku melihatnya nggak gitu. Nih Mbak Vicky ngelihatnya gimana? Oh, itu wujud kok. Ada kok yang keprank kemarin, Mas. Ngelihat cloning. Ada yang keprank ya? Ada Oh, yang keprank. sudah bisa dipakai untuk ini apa double berarti? Sudah Bisa. 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 Oh, ya wes. Bisa. Yang keprank nggak cuma satu soalnya, Mas. Oh ya wes. Tapi jangan terlalu sering, eman-eman. Iya, Oke, ya, lanjut. carinya susah. Oke, slide ke-36. Salah satu pertanda akan datangnya kertaning bumi adalah ketika anak-anak mulai tidak takut lagi terhadap makhluk yang dianggap menakutkan oleh orang dewasa. Nanti kalau makhluk yang tadinya dianggap menakutkan sudah kembali menjadi mainan lah, itu namanya kertaning bumi kembali gitu kan. Tapi kalau kita masih lihat langsung kabur, ya itu belum kembali kertaning bumi. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-37. Dan pertanda akan makin mendekatnya kertaning bumi adalah ketika anak-anak mulai menganggap sesuatu yang tadinya dianggap menakutkan oleh orang dewasa justru menjadi sesuatu yang lucu dan dijadikan mainan. Ya, tadi udah tak jelasin, jadi langsung lanjut aja Mbak. Oke, slide ke-38, kertaning bumi juga semakin dekat ketika roh-roh jahat yang tadinya menakut-nakuti manusia malah menjadi mainan dari anak-anak. Ya. Itu ya pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau mereka itu masih dianggap menakutkan, itu kertaning bumi belum kembali. Lanjut Mbak. Ya. Slide ke-39, kertaning bumi juga dapat dikatakan kembali jika istilah tempat jin buang anak menjadi tempat anak-anak membuang jin. Ya karena dulu kalau aku ngerti sejamanku itu kan ketika kita habis mainan makhluk halus yang kita pakai untuk mainan jadiin mie tawak dan sebagainya itu, kan kalau kita buang, kita tarik di suatu tempat supaya nanti kita langsung daerah itu kita betengi kan istilahnya. Jadi supaya besok lagi kalau nyari tinggal di situ gitu loh. Jadi dia nggak bisa keluar dari lokasi itu. Jadi itu tempat anak buang jin karena besoknya lagi mau diambil buat mainan lagi gitu loh. Jadi bukan, tapi nggak tahu kalau sekarang kok istilahnya dibalik gitu ya. Jadi lucu juga sih. Lanjut Pak. Oke, slide ke-40, kertaning bumi juga dapat dikatakan kembali ketika kondisi manusia bertemu hantu. Maka hantunya yang akan lari terbirit-birit. Harusnya begitu kan? Ya. Bukannya kita yang lari, tapi hantunya yang lari harusnya. Dan itu tidak cuma sekedar ngomong loh, tapi harus kelihatan betul bahwa dia kabur gitu loh. Jadi bukan dia kabur tapi ternyata belum kabur gitu, banyak kejadian seperti itu kan. Iya. Kadang-kadang anakku lihat juga ini sudah saya kosongkan, tapi bisa ini kono gitu loh. Itu enggak Mbak? Sering ngalamin seperti itu juga enggak? Iya, benar Mas. Oke, Abal-abal. Lanjut Mbak. Slide ke-41, kertaning bumi akan kembali saat manusia mulai bisa kembali menangkap apa yang dikehendaki oleh alam raya. Juga bisa membaca alam raya atau memahami sastra jendera. Lanjut aja deh, nggak perlu dijelasin. Oke, slide ke-42, kertaning bumi akan kembali saat manusia sudah mampu bersahabat dengan alam. Sehingga alam bisa terkendali dan bisa mengendalikan alam untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, lanjut aja Mbak. Slide ke-43, kertaning bumi juga terjadi saat manusia menggunakan hasil alam pemberian para sang hyang untuk memperindah kehidupan, bukan untuk berperang. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana mengutamakan kehidupan, bukan mengutamakan kematian gitu ya. Jadi ketika orang hidup itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat bernilai gitu loh. Jadi bukan kalau memperjuangkan sampai mati itu dianggap lebih bernilai, itu enggak ya. Jadi yang bernilai itu adalah bagaimana mempertahankan yang hidup supaya tetap hidup. Lanjut Mbak. Slide ke-44, kertaning bumi juga muncul saat manusia menganggap wajan dan alat masak lebih berharga daripada peralatan tempur. Nah, iya, makanya itu kayaknya yang digambar itu jadiin wajan lebih cocok deh daripada jadi kayak gitu kan, malah yang ada untuk bunuh orang, bukan untuk mempertahankan kehidupan orang. Lanjut Mbak. Kertaning bumi juga dikatakan semakin dekat jika manusia mulai menyukai makanan daripada perang dan membunuh orang. Udah cukup jelas lah, jadi nggak perlu lanjut Mbak. Slide ke-46, bahkan pertanda sangat dekatnya kemunculan kertaning bumi jika manusia sudah sangat tidak suka berbicara tentang perang dan kemajuan peralatan perang.
tapi membicarakan hal-hal yang membuat manusia bisa bertahan hidup dan menikmati hidup. Santuy dong Ya, itu, Mas. santuy, hidup tenang gitu loh. Lanjut, Mbak. Oke. Slide ke-47, selain lebih menghargai kehidupan, maka kertaning bumi juga datang ketika sandang pangan begitu murah harganya, sehingga tidak ada lagi yang kelaparan. Jadi trennya bukan naik ya, trennya malah cenderung turun gitu harusnya harga-harga itu. Jadi kalau tren harganya masih naik ya berarti kertaning bumi masih jauh gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-48, kembalinya kertaning bumi juga akan terlihat dari makin sehatnya manusia dan lingkungan. Tidak ada penyakit, juga tidak ada kecurangan, kelicikan, keserakahan, apalagi peperangan. Ya, yang jelas yang dipikirkan tiap orang itu adalah bagaimana supaya orang lain bisa lebih bahagia gitu kan, bisa lebih menikmati dunia gitu, bukan bagaimana supaya aku bisa menguasai dia atau dia menguasai aku atau gimana gitu, tidak begitu ya. Seharusnya Ya. begitu, itu namanya tentram. Kita lanjut, Pak. Slide ke-49, kembali kertaning bumi juga berarti mulai kembali suburnya bumi, sehingga semua makhluk bisa hidup tentram dan nyaman. Itu dikarenakan makhluk yang merusak secara fisik dan mental sudah musnah, menghilang. Jadi ketika tanah menjadi lebih subur, itu berarti kan zaman harusnya makin panjang, karena berarti yang Maha Kuasa memberikan suatu anugerah supaya alam raya ini menjadi lebih baik gitu kan. Jadi kalau tanah menjadi subur dikatakan sebagai akhir zaman, ya aku bingung sih. Lanjut, Mbak. Slide ke-50, sehingga ekosistem di alam bisa kembali normal, dan semua makhluk perusak sudah dikembalikan ke habitat aslinya. Sangatlah jelas, kertaning bumi tidak akan nyambung atau tidak cocok dengan pelajaran biologi di bab manapun. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-51, namun kembalinya kertaning bumi itu berarti juga melibatkan pengorbanan dari seseorang yang akan menanggung semuanya. Ada beberapa cerita di bawah, jadi lanjut dulu aja. Oke. Slide ke-52, dulu pada zaman Kaladwara, Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya hanya makan bubur, perasan kunir, dan minum perasan temulawak pahit sejak umur 13 tahun. Sampai moksanya beliau, semua itu dilakukan agar rakyatnya bisa makmur. Jadi seluruh sakit rakyatnya ditebus dulu oleh Sang Mahaprabu gitu. Jadi bukan sebagai Mahaprabu itu bukan karena mencari sesuatu yang enak, tapi justru bagaimana supaya rakyatnya itu yang enak gitu kan. Jadi kebalik sih kalau dengan kondisi zaman yang nggak tahu kapan itu gitu. Lanjut, Pak. Oke, slide ke-53, di zaman itu Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya berarti menebus penderitaan seluruh rakyatnya. Beliau berkorban agar jangan ada rakyat yang sengsara, maka beliaulah yang menanggung semua penderitaan rakyatnya. Susah loh makan kunir satu aja, kunyit satu aja atau kunir atau kunyit itu rasanya kayak gitu getirnya nggak enak banget loh. Apalagi beliau tuh seumur-umur dari umur 13 tahun cuman seperti itu gitu loh. Sama perasan temulawak itu pahitnya kayak apa loh. Tapi kalau udah dicampur gula dan sebagainya dibikin minuman ya jadi enak. Tapi kalau beliau kan nggak begitu ya. Tapi itu makanya kalau beliau sampai matanya jernih dan bisa membaca kondisi zaman dari zaman sebelum beliau sampai di zaman Kala Surata ya memang ya karena beliau sudah tatarannya sudah bukan manusia normal lagi, memang sudah dapat dikatakan dorongi Jawanta. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-54, beliau tidak pernah makan dan minum enak sama sekali. Dan itu juga artinya yang akan digunakan oleh pemimpin, yang nantinya akan muncul dan menjadi Ratu Adil. Sang Ratu Adil harus sanggup menanggung semua beban kawulanya, bukan malah membebani kawulanya. Itu kalau di tradisi Jawa versi saya ya, tapi kalau di tradisi lain nggak tahu deh. Itu lanjut, Mbak. Oke, slide ke-55, maka kembalinya kertaning bumi juga akan ditandai oleh seseorang yang mampu menangkap kekuatan alam yang membahayakan bumi, dan seluruh rasa sakit dan tidak nyaman akan ditanggungnya sendiri. Yaitu
Sing ngrasake to Mbak, ke tempat patrum aja kayak gitu. Apalagi ke tempat ngekepin jamur tipe kayak apa abote gitu loh. Tapi Mas, anehnya itu ya, aku tuh dapat kayak gini itu bukan karena sering sowan, tapi ada laku yang itu loh yang Mas Agung rahasia kan, aku tahu loh Ya, sekarang. lanjut Mbak, lanjut. Lanjut dulu, Aku Mbak. tahu Ayo, itu Mbak. guys. Ayo, Mbak. Ini Mbak perguruan. Mbak, ayo. Perguruan Mbak, lanjut. Slide ke-56, karena membawa sebagian hawa panas yang ada pada tubuhnya, maka sang pembawa kertaning bumi sudah dilatih agar tahan untuk berada jauh dari manusia yang lain. Atau dengan kata lain sudah dipingit sejak lama agar nantinya tidak kaget. Ya kalau dia, ya sekarang gini ya, kalau dia nginjak batu aja sampai bisa melenyok seperti sampai tapak kakinya itu bisa melenyok di batu. Itu kan artinya temperatur badannya dia berapa ribu derajat gitu kan. Kalau temperatur sekarang api unggun yang cuma sekian ratus derajat aja, kita mendekat aja sudah nggak betah kan, nggak kuat kan. Apalagi kalau orang yang sampai nginjak batu sampai melenyok itu jarak terdekat itu berapa sih? Jadi bukan dia sombong, tapi memang orang nggak bisa mendekat dalam jarak terlalu dekat kan. Lanjut, Pak. Iya, Mas. Slide ke-57, maka saat kemunculannya nanti, sang pembawa kertaning bumi pasti akan berusaha menjaga jarak dengan kebanyakan orang, mengingat terlalu berbahayanya kekuatan yang dimilikinya jika ada yang mendekat. Ya, risikonya makbel gitu kan. Risikonya seperti itu. Makanya kenapa raja-raja zaman dulu tuh jauh dari rakyatnya tuh bukan karena dia nggak mau ketemu rakyat, tapi masalahnya memang harus ada jarak, kalau tidak kasihan rakyatnya kan. Lanjut, Makanya itu ya Om, maksudnya pusat inti kerajaan tuh biasanya ada benteng lagi yang lebih jauh lagi buat baru ke rakyatnya gitu kan. Iya, dan luas. Dan pertama luas, terus bentengnya sendiri kan dari beton biasanya, beton yang cukup tebel kan. Tebel, terus kemudian tuh berlapis, biasanya lebih dari satu lapis sih. Karena untuk mengurangi radiasi yang keluar itu kan. Apalagi gedung pusakanya itu kan bahaya banget Aryo, kalau misalkan sampai sedemikian dekatnya sama masyarakat, kasihan masyarakatnya. Ya, akhirnya nyonggok bahaya negara tuh kayak gitu. Aku mikirnya awalnya itu emang buat pertahanan perang, ternyata bukan ya, tapi gara-gara ada radiasi yang dikeluarkan dari tubuh dia ini. Betul. Nah, iya makanya itu. Jadi pertahanan perang mungkin iya, tapi kan masalahnya menghadapi orang seperti itu tuh. Sekarang kalau mau ditembak misalkan menggunakan peluru tajam gitu, peluru tajamnya kan pasti dalam jarak berapa meter dari dia sudah meledak duluan kan, nggak nyampe ke badannya dia. Udah meleleh duluan kali ya. Iya. Makanya zaman dulu kan lihat aja itu tapak kaki di beberapa petilasan itu sampai di atas batu kan rata-rata. Iya. Itu akan dikembalikan oleh yang bawa kertaning bumi, akan dibawa pulang lagi yang seperti itu gitu loh. Wah, ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Kok Aryo, Mbak lanjut Mbak. Oke, slide ke-58, sehingga saat sang pembawa kertaning bumi menjauh dari masyarakat bukanlah karena alergi atau karena merasa tidak sederajat, tapi lebih pada menjaga jarak aman agar orang lain bisa nyaman. Ya, tapi asumsi orang bisa nggak begitu kan, makanya ini mungkin kita memberitahu dulu supaya nanti tidak menyalahkan orang yang ketempatan itu gitu kan, kasihan soalnya wis mbelani wong akeh ternyata malah dianggap gila sama orang gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-59, karena jika batu yang diinjaknya dalam radius lebih dari 5 meter dari dirinya, batu tersebut akan bersuhu sangat tinggi. Itu kejadian nanti setelah menangkap jamur tiba. Ya makanya itu Mbak. Tapi paling tidak untuk kondisi awal memang dia belum bisa mengendalikan itu kan. Tapi pada saat ketika dia sudah bisa mengendalikan diri, mengendalikan itu semua, ya pasti nanti bisa berbaur lagi dengan masyarakat. Tapi tetap ada jarak, nggak mungkin terlalu dekat banget, tuh nggak mungkin. Lanjut Mbak. Oke. Slide ke-60, sehingga nantinya harus ada jarak minimum dari sang pembawa kertaning bumi agar orang lain bisa selamat, karena ada hawa yang sangat panas dalam dirinya. Maka hal itu yang menjadikan sang pembawa kertaning bumi bukanlah orang yang sabar.
ya awannya panas dalam badannya, gimana mau sabar. Makanya kalau dikatakan tuh kamu gagal apa namanya mendapatkan kasekten gara apa karena nggak dingin karena kurang sabar, itu nggak match nggak mbak? Pong itu malah rata-rata bukan orang yang sabar toh. Malah harus Iya. harus nggak sabar om, biar bisa kayak Mbak Vicky. Ya benar. Harus nggak sabar dan langsung itu loh Menggebu-gebu. tadi loh, Arya. Iya, ayo kita lanjut kalau gitu. Takut deh. Coba tuh mbak, jangan dikeluarin. Lanjut mbak. Slide ke-61, tugas utama dari sang pembawa turunnya kertaning bumi adalah membuka semua yang saat ini tertutup dan tersembunyi. Nggak perlu diberi penjelasan, lanjut aja mbak. Slide ke-62, selain mencari semua hal yang tersembunyi, juga mengembalikan semua hal baik yang selama ini telah hilang. Ya termasuk sejarah negara ini ya, karena kalau aku sih nggak yakin kalau ini sejarah negara ini udah bener. Layak dikoreksi sih sejarah negara ini, karena banyak hal yang menurut aku nggak rasional. Contohnya manusia dari manusia kera dari kera, itu kan contoh loh, contoh yang paling sederhananya itu, dan itu dipercaya banget loh, itu logis nggak sih gitu loh. Gitu banyak sih, apalagi yang di sejarah kerajaan-kerajaan itu, apa iya sih kerajaan-kerajaan dulu itu yang dikatakan Parahyangan di Jawa Barat, kok di Parahyangannya malah nggak ada kerajaan, kan nggak mungkin gitu. Lanjut mbak. Slide ke-63, hal yang hilang tersebut bisa berarti dihilangkan dengan sengaja atau dilupakan dengan sengaja karena ajaran lama diganti secara paksa menjadi ajaran baru. Itu yang aku nggak ngerti malahan sebenarnya. Yang jelas seperti ada itu loh, karena ada banyak asumsi yang kemudian jadi berbeda-beda banget gitu loh. Ya seperti yang Mbak alami sendiri kan. Ya, katanya gini, kalau nggak bisa gini, oh berarti kurang suci. Padahal nggak ada hubungannya sama itu kan. Nah, kalau nggak begini berarti sangat tidak ada. Berarti kurang sabar, kurang nerimo, kurang ini. Enggak loh. Setahuku nggak gitu. Tapi jangan dikomentari mbak, udah lanjut aja. Mbak Vicky menggebu-gebu sekali ya mbak. Takut ya? Kenapa takut sama aku? Enggak, menggebu-gebu aja mbak. Deg-degan aja ngeliat dari kita. Perguruan, jadi kita bukan perguruan mbak. Lanjut aja mbak. Slide ke-64, ajaran baru yang mengganti secara paksa ajaran lama itu termasuk menutup semua tradisi pada ajaran lama. Tradisi tersebut justru dengan sengaja dihilangkan dan malu untuk diakui karena dianggap salah secara moral, etika, dan norma oleh ajaran baru yang katanya mengedepankan kebaikan padahal tidak sama sekali. Tapi kan itu cuma satu-satunya. Itu tambahan dari aku. Lanjut aja One and only one. Deg-degan Slide sama aku. ke-65. Nggak apa-apa, ini lagi senam jantung. Semua tata cara dan tradisi dihilangkan dan digantikan dengan semua ajaran yang bersifat kebendaan. Ya iya. Sekarang kalau dikatakan bahwa apa namanya, ya tadi ya aku ngomong bahwa katanya kalau purnama itu berarti air laut pasang. Nyatanya ora gitu, tapi nggak bisa diayeli itu loh mbak masalahnya. Tapi nggak boleh dipertanyakan. Aneh toh, padahal itu kan suatu hal yang harusnya boleh dipertanyakan dong. Enggak loh, kalau air pasang belum tentu pas purnama. Itu soal percaya, lihat aja, pas purnama kadang air laut tuh surut jauh loh malahan. Gitu. Apalagi kalau ada Mbak Vicky ya. Ya itu. Air laut mundur ya banyak. Ombaknya mundur terlalu jauh Aryo. Itu dasarnya wongnya. Lanjut mbak. Oke, slide ke-66. Tapi lucunya, dasar sederhana dari logika ajaran lama yang dihilangkan justru diganti dengan ajaran yang sama sekali tidak nyambung. Dan kemudian diatasnamakan kepada ajaran lama. Sehingga orang akan semakin menganggap ajaran lama adalah salah. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah salah logika dan nggak mau menerima yang benar. Ini kayak menutup mata gitu, Mas. Aku emosi, tolong. Enggak, Mbak nggak usah komentar dulu ya. Jadi Okay. gemes ya gemes gitu. Tapi yang jelas kan gini ya, bahwa bagaimana mungkin orang bisa mengerjakan fisika kalau belajarnya belajar masak gitu loh mbak. Sarannya itu kan, perbandingannya bener nggak? Benar. Bisa bagaimana orang bisa bangun gedung kalau yang dipelajari adalah masak capcay gitu. Kasarannya begitu sih. Karena
Aku ngeliat sama sekali nggak nyambung, belas nggak nyambung gitu kan. Lanjut Mbak. Tapi kenapa orang mau suka ditipu ya, Mas? Udah lanjut. Udah Mbak, udah Mbak. Slide ke-67, bahkan akan banyak referensi berupa buku tentang hal-hal kuno yang justru dibuat oleh orang yang sama sekali tidak mengerti dan tidak mengetahui ajaran kuno tersebut. Nah ya, makanya yang bikin itu kan minimal kayak ngilang nggak bisa gitu kan. Terus sepi angin nggak punya gitu kan. Terus yang ringan-ringan gitu loh Mbak, yang ringan-ringan kayak sepi angin, panglimunan gitu kan, yang ringan-ringan gitu nggak bisa. Tapi dia dikatakan ngerti. Ini embuh lah, asumsi orang kan beda-beda ya. Mungkin yang dikatakan ngerti itu justru yang nggak bisa gitu loh Mbak. Jadi ya embuh. Lanjut Mbak. Benar. Slide ke-68, maka akan banyak ajaran kuno yang seolah-olah benar. Padahal jika diamati dan dipelajari secara sungguh-sungguh, ajaran tersebut hanya akan berputar-putar saja dan seolah-olah berlevel atau bertingkat. Tapi semua itu tidak akan pernah sampai pada tujuan. Dan ketika tidak mencapai tujuannya, maka akan diakhiri pada kata kurang suci, kurang sabar, kurang bersih, kurang terima, kurang yakin, dan lain-lain. Kurang tertutup mungkin, Mas. kurang apa meneh gitu loh Mbak ya, tapi memang gitu sih. Jadi ya itu tadi, karena mau mempelajari bagaimana cara bikin roket, tapi yang dibuka buku resep masak gitu kan. Ya enggak, kasarannya begitu kan. Ya enggak Aryo? Kasarnya ini aku membantu Mbak Vicky dari kasarnya kalau di mereka tuh nggak ada kuantitasnya Mbak. Itu bisa jadi mungkin nugget roket, Mas. Kuantitasnya terus jelas, satu ya satu, dua ya dua, tiga ya tiga. Ini nggak ada, mereka semua imajinasi. Nggak tahu. Oke, next berikutnya. Next Mbak, lanjut Mbak, lanjut. Nggak seru. Slide ke-69, sehingga semua hal jadi terputus dan itu semua harus dikembalikan lagi. Maka ini juga menjadi tugas dari sang pembawa kertaning bumi. Semuanya akan dikembalikan setelah goro-goro, agar semua pihak yang sudah terkena penyakit salah logika mau mendengarkannya. Angga, Mas? Yang jelas, goro-goro jangan dikatakan sebagai akhir zaman ya, karena ini cuman ganti zaman gitu, itu bukan akhir zaman. Jadi kalau dikatakan akhir zaman, itu bukan pihak kita yang mengatakan. Kalau kita mengatakan bahwa ini masih lama ya, zaman itu masih lama banget. Jadi jangan berpikir untuk akhir zaman gitu, dan jangan bangga dengan kalau akan ada akhir zaman, karena yang Maha Kuasa itu kan seharusnya lebih senang kalau manusia itu hidup lebih lama gitu kan. Jadi akhir zaman masih aku mau nanya, goro-goro itu kan kalau di wayang tuh kebanyakan itu tuh zaman-zamannya istilahnya kayak Punokawan, Skela, Limbo sama Canggih. Nah itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih kayak goro-goro yang Om maksud tadi sama goro-goro yang di wayangan sekarang gitu? Dulu itu ada kayak pasar swalayan gitu, namanya Goro, Aryo. Jadi kalau ada dua pasar swalayan namanya Goro, kan namanya Goro-Goro tuh, Aryo. Jadi beda yang dimaksud sama itu. Nah yaudah gitu. Gimana? Oke. Mind blown. Oke, kita lanjut Mbak. Lanjut Mbak. Slide ke-70, karena jika diberitahukan sebelum goro-goro, pasti pihak salah logika tidak akan mau mendengarkannya. Karena isinya cenderung bukan kata-kata yang indah dan puitis, dan kebiasaan dari manusia salah logika adalah tidak akan mau mendengar hal yang menurut logikanya 100% salah. Tentu saja yang mereka gunakan adalah logika yang salah. Gini Mbak, tapi mereka yang menganggap kita salah gitu kan. Jadi ya itu terserah mereka gitu. Di kita kan juga tidak ada paksaan kan, dan kita juga bukan pengen ngajarin orang juga gitu. Jadi dianggap salah ya karepmu, tapi yang penting aku nggak ngikutin sana gitu aja kan. Lanjut Mbak. Benar-benar. Slide ke-71, jika pemberitahuan dilakukan lebih awal dengan sangat jujur, pasti sang pembawa kertaning bumi akan dihujat dengan kata-kata yang pedas. Sepedas mulut netizen masa kini itu. Amazing. Padahal pemberitahuan tentang hal tersebut bukanlah untuk kepentingan sang pembawa kertaning bumi sendiri. Ya masalahnya kan makanya nunggu waktu kan Mbak.
Karena semua itu hong wilang toto winanci gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide ke-72, lebih aneh lagi karena sang pembawa kertaning bumi akan dianggap sebagai orang gila. Sehingga lebih baik menahan diri karena memang masih berada di zaman kolobendung. Harus ngerti saat ya berarti kan. Memang belum waktunya ya jangan dulu gitu. Lanjut, Mbak. Ya, slide ke-73, karena sang pembawa kertaning bumi sangat cerdas dalam memilih situasi sehingga mempunyai strategi yang tidak terduga-duga. Karena Sinengkuyung kawan doso kemoro luhur gitu kan, Mbak. Jadi dan 40 itu adalah ahli strategi semua, jadi tidak akan bisa diduga. Tidak akan bisa diperkirakan dengan gampang. Dikira ke sana ternyata ke sini, dikira ke kiri ternyata ke kanan gitu kan. Dia punya banyak cara yang tidak akan diduga orang. Kalau toh dihalangi di depan tetap bisa lewat gitu karena iso ngilang gitu kan. Lanjut, Mbak. Itu kayak Mbak Dewi toh, lanjut. Udah lanjut, Mbak, lanjut. Padahal juga bisa loh. Slide ke-74, dalam bahasa Jawa, sang pembawa kertaning bumi akan dikatakan tatak, tangguh, tanggon, terengginas, dan sudah pasti tutuk. Arya tutuk belum ya? Gimana? Tatak itu berarti kuat mentalnya itu. Tangguh itu berarti menghadapi benturan dari manapun dia sanggup. Kalau tanggon tuh berarti dia bisa menempatkan diri pada tempat yang yang tepat gitu. Kalau terengginas berarti cepat, berarti tidak lambat dalam bergerak. Tutup berarti bisa selesai, bisa sempurna apa yang dia lakukan gitu. Lanjut, Mbak. Maaf, Mbak. Enggak minus ya, Yo. Maaf, Mbak. Lanjut. Coba bisa maaf. Lanjut. Oke, memaafkan. Slide ke-75, sang pembawa kertaning bumi terlihat serba bisa karena diikuti oleh para leluhur yang secara bergantian selalu ada di dekatnya. Lanjut aja, Mbak. Oke, slide ke-76, jumlah leluhur yang mengikuti tidak hanya satu atau dua leluhur saja, tapi ada 40 leluhur pada setiap waktu. Dan semua leluhur tersebut sangat ahli dalam hal strategi. Pada gending Sekar Kaindran yang ada dari Jawa, pernyataan tersebut ada dalam tembang Sigdomilir. Sekawan doso kang jageni. Enggak pakai ser, kawan doso kang jageni. Tapi Gitu, Mas, sorry. Ya, tapi itu sayangnya cuman keputus lagu itu gending itu sampai di bagian itu harusnya itu panjang loh, Mbak. Itu panjang, itu berhalaman-halaman itu harusnya gending itu karena menunjukkan bagaimana Adi Wijoyo waktu itu menjalani semuanya gitu kan. Jalin apa nggak tak ceritain di sini deh. Lanjut aja, Mbak. Yang secret itu, Mas. Pokoknya lanjut aja. Slide ke-77, karena keberadaan 40 kumara luhur yang selalu mengikutinya, maka sang pembawa kertaning bumi mempunyai sabdo jati. Sehingga alangkah akan sangat berbahaya jika sang pembawa kertaning bumi berbicara sembarangan. Ya karena jadi gaya nesu gitu kan. Lanjut aja, Mbak. Slide ke-78, maka sang pembawa kertaning bumi akan sangat berhati-hati dalam berbicara. Meskipun dipancing dengan ucapan yang sangat mudah membuat emosi. Karena sabda jati sekali diucapkan tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Nah, ini raja-raja zaman dulu kan begitu kan aturannya. Sabdo kang kalepas kawi jiling lesan mbok nganti kaya apa ora bakal dijabel bali, itu nggak bisa. Gitu. Karena sekali ucap ya harus terjadi seperti itu gitu loh. Makanya salah satu pusaka yang digunakan kan Kiai Kolom Misani karena hanya satu kali Misani hanya satu kali melakukan itu kan. Lanjut, Mbak. Oke. Udah nggak lanjut aja. Nanti komentar lanjut aja. Belum kok. Sabar pemirsa. Slide ke-79, leluhur juga sudah memperhitungkan bahwa sang pemegang sabdo jati adalah orang yang sangat berpihak pada kebaikan dan kehidupan. Jadi, sang pembawa kertaning bumi bukanlah pihak yang suka menakut-nakuti dengan ancaman, hukuman, dan siksaan. Ya, pokoknya dia tidak akan ngomong bahwa ini kalau nggak gini masuk tempat sampah gitu ya. Lanjut, Mbak. Slide ke-80 digambarkan juga bahwa sang pembawa kertaning bumi mempunyai sifat seperti Prabu Bolodewo. Sifat senggol muruk, jawil mubal, atau orang yang sama sekali tidak punya kesabaran.
Makanya kalau dikatakan kamu tidak bisa mencapai tataran ini karena kurang sabar tuh koyone ora tepat gitu loh. Karena bukti ini Prabu Baladewa itu Singgal Murud Jawel Mubal Sekti. Perkudoro mana ada ceritanya Perkudoro sabar, gak ada. Itu kan Mbak. Lanjut Mbak. Slide ke-81, tapi leluhur yang ada di belakangnya sangat mengerti akan hal tersebut, sehingga akan mengendalikan semua ucapan sang pembawa kertaning bumi, agar tetap terkendali. Dikendalikan supaya tidak gampang ngucap yang nggak benar gitu loh. Lanjut Mbak. Slide ke-82, tapi itu bukan berarti ke-40 kumara luhur yang mengikutinya juga bersifat sangat sabar. Karena 40 kumara luhur itu juga bisa marah, maka sabda jadi tetap akan lepas. Tapi ke beberapa yang memang sudah sangat keterlaluan, salah logikanya. Ya, walaupun bagaimanapun juga, walaupun mereka sudah kumara luhur, tapi tetap aja patokan sabar itu yang aneh, nggak bisa, mereka tuh juga tidak sabar semua gitu kan Mbak. Lanjut Mbak. Oke, slide ke-83, maka leluhur juga akan mengingatkan agar bisa menggunakan sabda jadi secara bijaksana. Tapi bukan berarti sabda jadi tidak boleh dikeluarkan kepada pihak-pihak yang dianggap sudah sangat keterlaluan. Lanjut aja Mbak. Tindang bar. Slide ke-84, sabda jati hanya boleh digunakan di waktu yang tepat dan di kejadian yang tepat, agar bisa membawa kembali kertaning bumi yang memang harus punya kewibawaan. Jadi bukan untuk nakut-nakutin ya, bukan untuk ya membuat orang jadi minder terhadap dia, enggak. Lanjut Mbak. Slide ke-85, para leluhur juga mempunyai aji pambungkeman, maka sang pembawa kertaning bumi akan dibungkam jika tidak tepat hal yang diucapkannya. Akibatnya, sang pembawa kertaning bumi akan terlihat seperti lupa mendadak. Lanjut aja. Slide ke-86 atau kebalikannya, justru malah pihak lawan bicaranya yang akan dibungkam, agar tidak bisa mengatakan hal yang bisa memancing marah bahaya. Lanjut aja Mbak. Slide ke-87, selain ucapan, karena digunakan sebagai palenggahan dari para leluhur, maka sang pembawa kertaning bumi sangat mampu melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya pasti punya kemampuan lebih yang di luar normal gitu loh. Ayo udah nggak usah dikomentari Mbak, lanjut. Slide ke-88, dalam serat, Jangka dikatakan bahwa kemampuannya seperti Dewa Ngejawantah atau digambarkan sebagai manusia setengah dewa. Ya karena tradisi kita sudah hilang. Kalau misalkan nggak hilang itu sebenarnya hal yang umum diketahui banyak orang. Memang kemampuannya melebihi tataran yang itu juga sih, tapi ya memang layak dikatakan dikatakan seperti itu gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-89, dan sejatinya sang pembawa kertaning bumi memang benar adalah manusia setengah dewa, mempunyai kemampuan yang setara dengan dewa. Hal itu yang akan membuat alam tunduk kepada sang pembawa kertaning bumi. Mungkin nggak cuman beliau kali ya yang begitu. Wong ana sing mendung digetak mundur kok nyatane gitu loh. Angin wis teko banter banget mendunge mau digetak mundur gitu kan. Jangan guyu Mbak, ya kan? Lanjut. Mas aku juga loh, nggak cuma aku, jangan gitu, jangan aku toh, aku ada temannya. Lanjut Mbak. Slide ke-90, sang pembawa kertaning bumi akan sanggup mengharmonisasikan semua hal, hingga menjadi seperti irama musik yang enak didengarkan. Ya lanjut aja Mbak. Bintang rampung. Slide ke-91, karena dari kejauhan, semua manusia akan terlihat bersahabat dan damai. Meskipun kalau dari dekat mereka sedang berperang. Maka inilah yang akan diperbaiki oleh sang pembawa kertaning bumi. Karena namanya kerta itu kan ketentraman dan kerukunan ya. Jadi bukan seperti itu yang dituju. Jadi itu yang harus dibenain. Ketika orang pengennya ribut terus ya harus dibikin nggak ribut gitu kan. Lanjut Mbak.
Slide ke-92. Selain itu, setelah sang sapu jagat selesai melakukan tugasnya, maka tugas dari sang pembawa kertaning bumi adalah menjaga langit agar tetap biru dan indah. Ya, ya bagus dong kalau seperti itu. Lanjut aja lah, nggak usah dikomentari. Slide ke-93 juga membuat bumi lestari dan damai serta sifat saling memusnahkan bisa dihentikan. Ini lanjut aja Mbak. Slide ke-94, sang pembawa kertaning bumi juga mempunyai sastra pangruatan yang sebenarnya. Karena sastra pangruatan bukan hanya sekedar kata-kata indah, tapi memang benar bisa memusnahkan sengkolo angkoro murko. Segala angkara murka. Kok sengkolo sih? Yang aku bingung kan di sini banyak orang ngomong ngerti sastra pangruatan tapi yang diruat malah diloko gitu kan. Ya di sini memang ketika tak cocokin ternyata sastra pangruatan ini jelas nggak sama ya Mbak. Jadi juga bingung sejak kapan ya kok bisa jadi pada beda begitu gitu. Lanjut Mbak. Apalagi kalau ruatannya tiap tahun ya Om. Sampai tiap tahun ruatan juga masih itu loh. Padahal sastra pangruatan itu harusnya cuma satu kali Bang. Sabdo Jati itu cuma sekali diucapkan kan. Tapi lucu juga sih ketika hari habis diruat malah diloko tuh banyak toh karena emang ajarannya bukan itu gitu loh kayaknya. Karena Arya pernah lihat kan beberapa orang yang ini ketika kita cocokin ternyata dengan sastra pangruatan kita beda banget loh ya. Kata-kata juga sangat jauh Om. Mute juga beda kan Mas? Next kita ke 95 kayaknya ya Mbak. Udah Mbak. Slide ke-95. Di zaman Kala Bendu ini, para Drubiksa memang sudah mengubah semuanya agar tidak membahayakan bagi mereka. Ya karena mereka tidak mau disingkirkan kan, maka mereka mencari cara supaya mereka yang bisa yang harus menang gitu dan harus ditakuti gitu. Ayo Mbak. Slide ke-96, para Drubiksa dengan sengaja mengubah segala hal agar mereka bisa dihormati dan ditakuti oleh manusia, sehingga dengan mudah manusia dapat memangsanya. Dapat dimangsanya, sorry. Ya. Sangat dapat dimangsanya. Yang jelas mereka nggak mau dijadiin mainan anak kecil lagi gitu loh kan. Sudah wujudnya sangar, ketoknya galak dan sebagainya, baik mengarep betulanan gitu loh Mbak. Padahal memang harus tugas mereka itu gitu kan. Ayo Mbak. Slide ke-97, maka salah satu ajaran yang paling tidak diinginkan kembali oleh para Drubiksa adalah Aji Kumbolo Geni. Karena ajaran ini yang biasanya digunakan leluhur untuk memusnahkan Drubiksa pada masa dahulu. Yang nggak bisa diatur ya, tapi yang bisa diatur tidak mau dipakai main anak kecil ya nggak bisa di inilah. Lanjut Mbak. Slide ke-98, selain itu agar para Drubiksa aman, maka Aji Panerawang Jagat juga akan menjadi salah satu bagian yang harus dihilangkan. Dihilangkan itu bukan dihilangkan untuk kalangan terbatas ya, karena Panerawang Jagat ini bisa bahaya kalau misalkan dipegang sembarangan orang, karena semua paspor dan rahasia apapun kan dia ketahui karena tanpa dekat sudah bisa melihat orang dari kejauhan gitu. Pernah dikomentari Mbak, meskipun Mbak ngerti. Lanjut. Slide 99, walaupun sudah jelas digambarkan oleh leluhur, tetap saja banyak pihak yang akan mengatakan salah kalau wayang kulit bermata satu. Tapi nyatanya matanya satu. Lanjut Mbak. Bentar, Mas. Slide ke-100, mungkin karena melihat wayang kulitnya itu bolak-balik, maka dianggap matanya dua. Padahal meski bolak-balik pada posisi yang sama, tetapi matanya tetap satu. Kesalahpahaman ini lumrah bagi kaum salah logika. Ya, kasian ya salah logika terus. Mungkin kita yang salah logika kok Mbak. Oke, benar. Bisa. Mungkin. Slide ke-101, semua kesalahan logika dan gagap paham itu yang akan dan harus dikembalikan lagi oleh sang pembawa kertaning bumi. Maksudnya dikembalikan di sini tuh bukan kesalahan yang dikembalikan, tapi logika yang benar dan bagaimana
bisa memahami alam dengan benar itu yang harusnya dikembalikan gitu loh. Mungkin kata-katanya kurang tepat dikit di sini, tapi ya maksudnya begitu ya. Bukan kesalahan logikanya yang dikembalikan ya. Lanjut Mbak. Emang gitu? Bentar. Pistol lanjut aja. Mbak. Coba ya? Lanjut aja. Mbak. Oh ya udah. Sorry. Aku cuma baca soalnya nggak tahu. Sorry. Oh iya nggak apa-apa Mbak. Slide Yuk. 102, meskipun mempunyai kemampuan memaksa karena sangat sakti, tapi tertulis bahwa sang pembawa kertaning bumi akan menang dengan cara tanpa mempermalukan pihak lawan dan bukan dengan cara kekerasan. Menang tanpa ngasorake gitulah kalau di Jongko. Lanjut Mbak. Slide ke 103, dan karena memang berbeda dengan kebanyakan orang, maka sang pembawa kertaning bumi akan maju sendiri atau maju ijen tanpa wadya bala. Tapi mungkin nggak ya kalau maju ijen tanpa ngopo-ngopo. Maju ijen tanpa maju bola, tapi tanpa ngopo-ngopo juga nggak ya? Ya nggak sih ya mestinya, mesti tak maju ijen tanpa maju bola, tapi juga ada yang dikerjakan. Lanjut Mbak. Slide 104, kalaupun terpaksa harus bertindak tegas, kebanyakan orang akan melihat bahwa yang bersalah dihukum oleh alam. Itu karena semua tidak akan mengira kalau benar-benar dilumpuhkan. Karena alam ada di dalam kendali dia kan sebenarnya. Masalahnya itu kan yang nggak diketahui orang itu. Lanjut Mbak. Slide 105, karena senjata utamanya adalah kekuatan alam, sehingga tidak akan terbaca saat sang pembawa kertaning bumi tidak bertindak. Sorry, kertaning bumi bertindak. Kenapa tergeser ya? Enggak. Minum Mbak. Nggak akan nggak akan ketahuan karena dia bisa menjalankan kekuatan alam. Jadi pada saat alam dipakai untuk mengadakan pukulan, ya nggak akan ada yang menduga gitu kan Mbak. Lanjut Mbak. Slide 106, ini udah terakhir loh, aku nanti berarti boleh tanya loh ya. Oh, ini ada pertanyaan dulu Mbak dari Slide 106, boten dangu sampun bakal katon rawuhipun sang ratu Adel kang ngagem kamulyan ageng. Rawuhipun liar kilat katet leliweran saha kaering dening Gatotkaca mayuta-yuta kang arsa mangsulaken kamulyaning Tribhuwana kadya samirana meski kagungan maruta. Nggak perlu diterjemahin. Mbak, cukup ya. Jadi jangan bertanya Mbak ya. Kenapa? Takut ya? jadi Jangan dijawab Aryo secara online. Kenapa? Jadi Aryo yang akan jawab pertanyaannya Mbak. Itu nggak perlu oh kan masih di jalan Mbak. Jadi harus segera pulang gitu loh. Oke, kalau gitu ya ngomong-ngomongnya jadi gak enak. Oke, Atau tambah terang atau malah nggak jelas ya? backlight backlight. Oh ya udah nggak usah ya. Jadi kesimpulannya kita nggak boleh sabar ya. Kalau sabar nggak kayak Mbak Vicky. Bener-bener. Ini sebenarnya tuh yang komen gimana sih? Kalian tadi ada yang mau tanya ya, kamu gitu sih. Tadi ada yang tanya Mbak. Apa? Coba apa? Tolong dong diwakili mereka salah satu. Enggak, tadi bilang penasaran aja dengan ajaran yang kuno ini. Perasaan Yang sangat aja. berbeda itu ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Biarkan penasaran. Yang one and only one. Iya betul. Yang one and only one. Iya. Ada 1000 jalan menuju Roma, paling cepat naik pesawat. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Itu nggak ada, itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai juga. Nggak Ya? bisa, cuma satu. Nggak bisa. Cuma satu jalan menuju Roma kali itu. Cuma satu, iya. Satu jalan, nggak bisa yang lain. Iya. Kalau mutih masih puasa bukan? Bukan. Sama sekali nggak ada hubungannya. Ya udah oke. Kalau gitu ini tadi kalau nggak salah paling tinggi ada 142 penonton, 142 viewers di Atlantis Series sesi kali ini, dan kayaknya sesi kali ini sangat sensitif, sangat panas. Suasananya sangat panas dan tegang gitu. Jadi emang bisa sampai rumah itu lah Rio.
Oh iya, Aiza sama aku belum, Bapak Agung belum bisa sampai rumah. Kalau gitu kita sudahi saja malam hari ini. Gimana, Bapak Agung? Pupung. Yang Aryo, iya deh, aku Ya. harus siap dulu ya. Kalau enggak kan aku besok juga Oke, ada kalau gitu, kesibukan. kalau gitu aku mau disclaimer dulu seperti biasa. Nyari dulu template-nya. Oke, disclaimer. Tim Atlantis Series Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Kita bukan perguruan, bukan pesugihan ya guys. Kita komunitas. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC atau saudara Agung Wimus Tejo atau bahkan Mbak Vicky atau saya sendiri atau tim ARC lainnya yang mengatasnamakan kita untuk hal-hal yang tidak, karena kita tidak pernah mengajarkan sebenarnya. Oke, untuk informasi resmi silahkan hubungi Mbak Vicky Ananda di sini. Dan juga atau Mas Rahadian _Partosentono atau Jalo Tejo Damar. Ini biasanya yang bukan, biasanya yang ini Jalo Tejo Damar. Mungkin hari ini tidak jadi yang ini, yang ngechat di. Jadi kita berterima kasih kepada semuanya, CEO kita yang Pak Marius, terus juga Mas Logo, terus juga Mas Rahadian, Mas Dani Argi, terus juga Om Iwan, Mbak Vicky, Mbak Deno, terus juga Bu Rusti, Haskell, Anjang, dan semuanya yang sudah berpartisipasi untuk adanya live di setiap hari Rabu ini. Untuk para menyanders, salam sehat, salam menyan, sampai jumpa di minggu depan. Selamat malam. Ya.